Inovasi adalah bagian dari bertumbuhnya kreativitas. Di antara kita pastinya memiliki potensi kualitas. Tinggal bagaimana kita mewujudkannya dalam bentuk karya. Bisa cerdas hadir sebagai media kreativitas insan inovatif. Darinya muncul ide gagasan memantik. Memantik pikiran cerdas untuk pendidikan kini dan masa yang tak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Sampurasun. Bertemu lagi bersama kita dalam acara podcast Bisa Cerdas Bincang Santai seputar pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, dan pendidikan dasar di Kabupaten Bandung Barat. Baik Sobat Disdik, kali ini kita akan membahas tentang inovasi yang dikembangkan oleh salah satu sekolah jenjang SD yang ada di lingkungan Kabupaten Bandung Barat. Berbagai inovasi yang dikembangkan di sekolah ini yaitu salah satunya yang akan kita kupas tuntas yaitu tentang inovasi sumber daya manusia terhadap pendidikan karakter. Kali ini kita akan bertemu dengan salah satu yang menggagas inovasi tersebut yaitu Bapak Asep Saifuddin MPD. Beliau merupakan Kepala Sekolah dari SDN Pasir Huni Kecamatan Ngamprah. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya? Sehat Neng Fitri, alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, Sobat Disdik. Beliau ini merupakan salah satu pembina dari Yayasan Arofit Putra Mandiri Bandung mengenai penggagas inovasi sumber daya manusia terhadap pendidikan karakter. Untuk lebih jelasnya tentang profil beliau, mari kita simak tayangan berikut ini. Nah, Sobat Disdik, masih banyak yang penasaran nggak? Tidak. Bagaimana inovasi sumber daya manusia terhadap pendidikan karakter ini bisa sampai muncul? Oleh karena itu, kita langsung tanya tokoh tersebut. Nah, Pak Asep. Ya, Neng Fitri, gimana? Saya ingin bertanya, masih penasaran nih. Bapak bisa jelaskan sejarah tentang diadakannya inovasi SDM terhadap pendidikan karakter tersebut? Iya, enggak. Sebelumnya saya menyapa dulu kepada Sobat Disdik. Assalamualaikum Sobat Disdik, Sampurasun. Alhamdulillah kita bisa bertemu Neng Fitri di situasi yang sangat berbahagia ini. Nah, di sini sebelum kepada inovasi sumber daya manusia yang menghasilkan ya. Di sini hasil karya inovasi-inovasi sumber daya manusia yang ada di Sekolah Dasar Negeri Pasir Huni ini. Nah, kita lebih indahnya lagi memperkenalkan lembaga pendidikannya. Nah, di sini profil sekolah SD Pasir Huni ini terletak di Jalan Cimenteng. Jalan Cimenteng Jalan Cimenteng RT 3 RW 3 Desa Cimanggu, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Nah, di sini menuju ke SD tersebut lebih mudahnya ya. Dari kantor kecamatan menuju Cimeta melalui Desa Pasir Huni langsung ke Jalan Cimenteng. Memang sekolah ini adalah sekolah nan jauh di sana, kata orang-orang itu. Jauh sekali, Geningan jauh gitu kan. Padahal kalau sering kita silaturahmi, sering kita bertemu, bertegur sapa ataupun kita saling bisa dikatakan berkunjung, terasa dekat. Gitu. Alhamdulillah. Nah, di sini SD Pasir Huni adalah SD yang dulunya gitu ya, yang dulunya jarang terdengar begitu. Tapi insya Allah, Neng, saat ini saya dengan rekan-rekan dengan sumber daya yang ada di SD Pasir Huni, baik itu staf pendidik dan kependidikan, komite, masyarakat, insya Allah akan mengembangkan dan akan memajukan lembaga tersebut. Begitu. Nah,
dalam pelaksanaannya di sini SD Pasir Huni terdiri dari luasnya ya Neng ya? Ya. Luasnya ini tidak terlalu gede kayak di SMP atau SMA gitu, SMK tidak. Tetapi di sini insya Allah saya akan istilahnya mengefektifkan. Nah, luas tanah di SD Pasir Huni 525 meter persegi. Terdiri dari ruang kelas, ruang kantor, ruang meeting, ruang OP, ruang perpustakaan, ruang guru, dapur, toilet, musola, lapang, serta lahan-lahan yang kosong. Nah, di sini di dalam memajukan ke depannya gitu ya. Nah, SD Pasir Huni mempunyai jargon juga, tidak hanya KBB yang punya jargon senyum begitu kan. SD Pasir Huni juga di sini mempunyai jargon campernik. Oh, campernik. Campernik. Apa itu, Pak? Campernik. Nah, itu kalau arti campernik itu dalam kamus bahasa Indonesia itu adalah di sini terampil, ulet dan kompeten. Tetapi tidak hanya itu, Neng. Ada istilahnya, C itu artinya apa begitu kan? Nah, di sini campernik, C-nya itu adalah ceria. Ceria. Ya, A-nya itu aktif, M-nya mandiri, P-nya peduli, E-nya empati, R-nya religius, I-nya inovatif, N-nya nasionalis. Luar biasa sekali. I-nya inovatif, Pak. dan terakhir K-nya kreatif. Nah itu, yang tadinya anak itu yang tidak ceria, kuuleun cek bahasa Sunda mah gitu kan. Tetapi ketika diajak untuk aktif, diajak untuk bahagia, dia jadi ceria begitu. Nah itu sebetulnya untuk kemajuan inovasi sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk menghasilkan produk-produk untuk unggulan SD Pasir Huni, alhamdulillah begitu bisa maju kepada beberapa lini, baik itu lini di sekolah, lini komite, lini masyarakat, dan lini sekitar lingkungan sekolah. Begitu Neng, gitu ya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Dari kata campernik itu tapi memiliki banyak makna begitu. Bahkan di sini ada nasionalisnya, banyak inovasinya. Nah, seperti ini inovasinya juga begitu. Ya, gitu. Ini elektro ya Pak ya? Betul. Nah, ini Neng gini. Ini tidak semata-mata materi pelajaran, tetapi banyak multi pelajaran yang ada di Pasir Huni. Yang dulunya ini bisa dikatakan adalah limbah yang ada di sampah SD Pasir Huni. Nah, ini dari kardus. Oh, di kardus bekas. Nah, ini kardus bekas di sini dipreteli. Nah, dibuka atasnya. Nah, sudah dibuka atasnya itu dimodifikasikan dengan kemampuan yang ada pada diri guru dan diri anak itu sendiri. Dikatakan sumber daya manusia itu digali yang menghasilkan produk seperti ini. Nah, selain itu juga di sini ada produk yang lainnya ataupun hubungan pelajarannya adalah pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ya, kebetulan ini adalah rangkaian paralel. Ini kelas 6. Oh, ini kelas 6. Ya, gitu. Hasil kelas 6. Nah, alhamdulillah anak-anak tuh senang. Ya, tadinya tidak ceria kan, kumaha gitu. Tapi sekarang ceria dengan melihat hasil begini, anak mendapatkan inspirasi. Wah, saya ingin jadi arsitek, saya ingin jadi seni rupa gitu kan, ahli seni rupa boleh gitu kan, bahkan saya ingin jadi elektro. Nah itu, jadi banyak sekali multifungsi begitu, selain seni rupa dan lain sebagainya. Begitu Neng. Nah kalau boleh saya tahu nih Pak, Bapak ini sudah memimpin SDN Pasir Huni ini sudah berapa lama Pak? Wah, alhamdulillah saya memimpin Pasir Huni genap 11 bulan. Oh, genap 11 bulan. Kebetulan tugas dari dinas 2 Januari 2023 ditugaskan di Sekolah Dasar Pasir Huni. Tapi alhamdulillah dengan ditugaskan ke Pasir Huni banyak sekali ya yang dapat digali di sekolah tersebut. Apa yang dapat digalinya? Sumber daya manusia, sumber daya alam yang tadinya tidak aktif menjadi aktif, yang tadinya tidak produktif menjadi produktif. Begitu. Betul sekali ya, Pak ya. Iya, betul. Nah, untuk ini produk yang saya lihat ini nih Pak. Kalau ini kan saya perhatikan mungkin kalau untuk kelas-kelas kecil kayaknya masih belum ini apa ya, belum sampai sedetail ini untuk mengerjakan. Berarti untuk peningkatan SDM-nya sendiri hanya bagi kelas-kelas besar? Betul. Ini kan kelas 6 yang besar. Kelas 6. Itu pun atas gitu kan. Pendampingan dengan guru.
Kebetulan saya mendampingi dulu gurunya, membina dulu gurunya, cara membuat suatu eksperimen begitu. Nah, bahkan di sini dikolaborasikan. Nah, tidak hanya membuat maket ataupun buat bentuk masjid, tetapi dikolaborasikan dengan seni rupanya, yaitu melukis. Anak-anak kan senang melukis. Nah, contohnya apa? Melukis di kertas, menggambar di kertas. Tetapi inovasi sumber daya manusia ini yang ada di Pasar ini dikolaborasikan ke dalam apa? Ke dalam kardus, ke dalam kain kerudung. Nanti bisa dimanfaatkan gitu kan oleh khalayak ramai begitu. Tapi alhamdulillah anak di sini senang. Memang asalnya di sini anak tuh aduh sulit, tetapi karena dibimbing, dibina dengan ketelatenan sumber daya manusia, guru ya, staf pendidik, akhirnya anak itu senang. Contohnya begini. Dalam rangkaian paralel, anak itu kan tidak tahu waktu, enak, senangnya gimana gitu kan dalam rangkaian paralel di sini. Nah, dulunya sudah begitu, sudah selesai, tempel aja cuma rambu-rambu lalu lintas saja. Kan itu memang bagus katanya, tapi kan belum inovasi begitu kan. Nah, tetapi di sini guru-guru diskusi, kepala sekolah, guru-guru ya, staf pendidikan, ini gimana? Oh, oke, kita buat inovasi. Nah, di sini ada limbah yaitu kardus, kita buat rumah, tetapi ataupun masjid kita buat yang lebih inovasi. Bagaimana? Tempelkan hasil kreasi anak, pelajaran IPA, rangkaian paralel, ditempelkan di maket-maket seperti ini. Begitu, Neng. Gitu. Jadi banyak sekali manfaatnya ya, Pak ya. Iya. Dengan adanya inovasi sumber daya manusia dengan pendidikan karakter ini, betul, manfaatnya anak-anak menjadi lebih kreatif ya, Pak ya. Semangat. Jadi semangat. Di pelajaran pun ini termasuk bisa menambah nilai-nilai mereka juga ya, Pak ya. Betul. Jadi ada tantangan tersendiri nih buat anak-anak. Ya. Mereka semangat ke sekolah karena akan membuat atau menghasilkan sesuatu itu ya, Pak ya. Betul. Berarti ini apa ya, dari mulai manfaat, tujuan diadakannya inovasi ini banyak sekali untuk anak-anaknya. Tapi kalau saya lihat bagi gurunya sendiri itu kan harus mempunyai keahlian tersendiri, Pak, untuk sampai bisa menghasilkan produk seperti ini. Apa Bapak memanggil instruktur dari luar atau memang memberdayakan sumber-sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekolah tersebut? Nah, itu pertanyaan yang menarik sekali. Dikiranya ini memanggil instruktur dan lain sebagainya. Nah, di sini memberdayakan. Tadi kan inovasi sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekolah. Saya teliti, saya telaah gitu kan, dari mulai bulan Januari, Februari, ternyata kemampuan guru, kemampuan anak ini mampu gitu kan, dalam arti mampu di sini dengan ketelatenan, keteladanan gitu kan, dan kesabaran, mampu untuk dilatih dan dididik untuk pelaksanaan seni rupanya gitu kan, dalam permasalahan mati pelajarannya. Nah, di sini saya tidak memanggil instruktur dan sebagainya, saya sendiri yang menginstrukturkan kepada guru. Ternyata guru itu mempunyai kemampuan yang terpendam, begitupun anaknya. Meskipun sekolahnya di kampung, meskipun sekolahnya di pedalaman, di sini sekolah kampung tapi tidak kampungan lah, kesimpulannya seperti itu. Ternyata ketika digali itu mampu, dilatih itu mampu. Saya diberikan pengarahan, akhirnya alhamdulillah mampu untuk memberikan arahan terhadap guru bisa memberi arahan kepada anak didiknya. Terjadilah inovasi ataupun kreativitas seperti ini, begitu. Bagus sekali ya, Pak ya. Nah, Sobat Disdik, untuk menciptakan suatu inovasi itu setelah mendengar penjelasan dari beliau, dari Bapak Asep ini, ternyata tidaklah mahal, tidaklah membutuhkan biaya yang banyak, ya Pak ya. Betul. Hanya memanfaatkan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai seperti kardus ataupun misalnya daun-daun kering ya Pak ya. Daun-daun kering itu bisa dijadikan sebuah inovasi bagi peserta didik ataupun warga yang ada di sekolah tersebut ya Pak ya. Hebat sekali Pak. Di sini memang banyak sekali orang-orang yang terkadang idenya itu baru tercipta atau baru terpikirkan setelah melihat produk yang ditunjukkan gitu ya Pak ya. Padahal ini kalau kita lihat ya Sobat Disdik, kalau kita lihat ini dari biayanya pun mungkin tidak memakan biaya yang banyak, tidak memakan biaya yang banyak, tapi bagaimana caranya kita bisa menggali inovasi atau kekreativitasan dari mulai siswanya atau dari mulai
pendidiknya sendiri ya Betul, Pak ya. betul. Nah di sini kita sangat terapresiasi itu ya Pak, sangat termotivasi untuk melihat hasil dari SDN Pasir Huni ini. Yang mungkin tadi Bapak bilang sekolahnya itu jauh dari mana-mana, terpencil, tapi ternyata menghasilkan produk yang luar biasa. Alhamdulillah. Berikan tepuk tangan dulu untuk Bapak Asep sebagai kepala sekolah SDN Pasir Huni. Nah, mungkin Pak, dari hasil-hasil ini untuk penguatan inovasi yang sudah diberikan oleh pihak sekolah ya Pak ya, betul. terhadap peserta didiknya itu, yang paling ingin dicapai itu seperti apa Pak? Ya, terhadap anak didik dulu. Anak didik dulu Neng ya. Terhadap anak didik dulu di sini yang ingin dicapainya pertama tanggung jawab. Tanggung jawab, kreativitas, dan ketelatenan. Tanpa ketelatenan dan tanggung jawab, kedisiplinan tidak akan terjadi. Nah, di sini tanggung jawab, ketelatenan, kedisiplinan nanti bisa terbawa ke jenjang yang lebih tinggi. Dia ketika sudah di SMP, dia berinovasi lebih tinggi lagi, mungkin jadi ahli apa begitu kan, insya Allah. Kalau di sini gurunya memberikan arahan yang positif, begitu. Bagus sekali. Nah, ini yang terakhir nih Pak. Harapan Bapak sebagai kepala sekolah dan juga instruktur langsung ya Pak ya, untuk ya, inovasi ini. Ya. Apa nih Pak kedepannya, seperti apa? Nah, kedepannya seperti ini ya. Semoga SD Pasir Huni yang dikatakan banyak orang itu sekolah yang jarang terdengar, sekolah yang jarang terinjak oleh misalkan yang di kota begitu kan. Tetapi setelahnya mengadakan inovasi-inovasi hasil karya anak daerah, anak itu sendiri, mudah-mudahan menjadi inspirasi sekolah yang ada di pedalaman. Jadi jangan kecil hati Neng. Begini misalkan, ada saya mah sekolahnya di pedalaman, di pedesaan, jauh dari mana-mana, terus jauh dari istilahnya tuh fasilitas. Tidak seperti itu. Fasilitas itu bisa disiasati. Contohnya misalkan hasil barang bekas, ya, hasil kemampuan anak bisa menjadikan komersial seperti ini. Nah, mudah-mudahan kedepannya saya berharap SD Pasir Huni menjadi inspirasi sekolah-sekolah yang ada umumnya di luar, khususnya yang ada di daerah sekitar SD Pasir Huni dan Desa Cimanggu. Begitu, Neng. Begitu. Bagus sekali. Nah, Sobat Distik, Bapak terima kasih banyak sama-sama, telah Neng. menyempatkan waktu. Alhamdulillah Neng Fitri. Menyempatkan waktu untuk datang di acara podcast Dinas Pendidikan kali ini. Siap. Nah, Sobat Disdik, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Jangan berhenti untuk belajar. Salam cerdas. Berbagai karya tumbuh dan berkembang, bergerak bak riak air di alam. Sesempurnanya gagasan tentu butuh perjuangan. Untuk mewujudkan ide menjadi karya yang terang benderang, podcast Bisa Cerdas hadir mewujudkan satu impian dan gagasan. Menjadi karya yang menginspirasi semua insan pendidikan.